warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan latar belakang 1 pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara digunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran. Madrasah merupakan sekolah umum berciri khas agama Islam. Kekhasan madrasah bukan saja pada jumlah mata pelajaran agama Islam yang lebih banyak dari yang ada di sekolah. Lebih dari itu, kekhasan madrasah adalah tata nilai yang menjiwai proses pendidikan pada madrasah yang berorientasi pada pengalaman ajaran agama Islam yang modern, moderal, dan holistik, berdimensi ibadah, berorientasi di duniawi sekaligus ukhrawi, sebagaimana telah diterjemahkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. 2. Rasional pengembangan kurikulum PAI dan bahasa Arab. Kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Tantangan internal. 1. Pendidikan agama Islam. Tantangan internal dalam pengembangan kurikulum PAI adalah belum tercapainya secara masih tujuan pendidikan, khususnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B. Pembelajaran PAI secara umum masih pada tataran pengetahuan, belum menjadi agama sebagai jalan hidup untuk menuntun peserta didik soleh spiritual dan soleh sosial. Di sisi lain, kecenderungan pola kehidupan berbangsa dan beragama yang ekstrim, tekstualis dan akuler liberalis telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Yang kedua, bahasa Arab. Tantangan internal dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab antara lain: pembelajaran bahasa Arab di madrasah masih cenderung strukturalistik, kurang fungsional, dan kurang komunikatif. Perlu dikembangkan pembelajaran bahasa Arab yang tidak berhenti pada kaidah bahasa Arab, akan tetapi juga pada keterampilan berbahasa Arab. D. Bahasa Arab memiliki peran yang penting sebagai alat memahami ajaran-ajaran agama Islam dari sumber autentiknya berbahasa Arab yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. C. Penguasaan bahasa Arab yang kurang, di samping menimbulkan kesalahpahaman terhadap kitab suci Al-Quran, dan juga menurunkan minat mempelajari agama Islam dari sumber autentiknya. Seiring dengan kemudahan mengakses konten agama Islam secara instan melalui internet, media sosial, dan kemajuan dunia teknologi informasi lainnya. Karena itu, kurikulum bahasa Arab harus lebih mendalam dan meluas, sehingga cukup membekali kompetensi literasi peserta didik. Secara konten dan penyajian dituntut bagaimana pembelajaran bahasa Arab disajikan dalam sistem komunikatif, ekspresif, fungsional, inspiratif, dan menantang, sehingga bahasa Arab dipersepsikan sebagai bahasa yang mudah dan menyenangkan, namun tidak terlepas dari konteks budaya dan keindonesiaannya. B. Tantangan
eksternal. Satu, pendidikan agama Islam. Tantangan eksternal pengembangan kurikulum PAI adalah semakin menguat paham transnasional yang berpotensi menggeser cara beragam khas Indonesia yang moderat, toleran, dan membudaya. Karena itu, pengembangan kurikulum dan pengembangan pembelajaran PAI harus berbasis kepada kebiasaan pembudayaan dan pemberdayaan untuk membentuk peradaban bangsa. Dengan demikian, budaya dijadikan sebagai instrumen penguat agama Islam dan nilai-nilai agama Islam. Akan memperkaya budaya bangsa PAI harus juga menjadi instrumen perekat kehidupan sosial yang majemuk dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam konteks kehidupan sosial atau global. Bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab. Tantangan eksternal pengembangan kurikulum bahasa Arab adalah bahasa Arab sebagai bahasa internasional saat ini juga mengalami perubahan yang cepat dan cenderung beragam, sehingga kecenderungan bahasa Arab dengan pola fusha baku sudah bergeser dengan pola amiyah bahasa pasaran. Dengan visi Indonesia sebagai pusat studi agama Islam dunia, maka pengembangan kurikulum bahasa Arab harus juga dapat merespon kecenderungan tersebut dengan mengorientasikan pembelajaran bahasa Arab tidak hanya fusha, namun juga dengan pola amiyah yang komunikatif, fungsional, sehingga dapat berperan dalam penyaluran global dunia. Penutur bahasa Arab lambat laun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lebih 60 negara dan 350 juta orang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Arab tidak saja dijadikan sebagai bahasa studi agama, akan tetapi juga dipakai sehingga bahasa ekonomi, pariwisata, politik, dan keamanan global. Kemajuan teknologi informasi dalam menyediakan konten agama Islam secara materi menimbulkan kecenderungan rendahnya minat generasi muda menggali ilmu agama Islam dari sumber otentik yang pada umumnya berbahasa Arab. Karena itu, kurikulum bahasa Arab juga dituntut dapat memotivasi dan membekali kemampuan peserta didik dalam berbahasa Arab untuk mendalami ajaran agama Islam dari sumber otentiknya. Selanjutnya, karakteristik kurikulum PAI dan bahasa Arab. Kurikulum PAI dirancang dengan karakteristik spiritual dan sosial, mengembangkan pencapaian kompetensi peserta didik, menempatkan madrasah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar peserta didik, dan memberi waktu yang cukup untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara kurikulum bahasa Arab dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Kurikulum bahasa Arab dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, al-maharah, al-lughah, al-lughawiyah bagi peserta didik untuk berbagai situasi baik di lingkungan madrasah maupun lingkungan masyarakat. Bahasa Arab tidak saja diajarkan untuk berbahasa itu sendiri, tetapi juga sebagai media pengembangan berpikir dan kepribadian. Bahasa Arab disajikan tidak terfokus pada tata bahasa, kawaid, nahwu, shoroh secara teoritik, akan tetapi penyajian tata bahasa yang fungsional atau aplikatif dan implementasi kurikulum bahasa Arab tidak hanya mengandalkan interaksi guru dan siswa di kelas saja. Tujuan pengembangan kurikulum PAI dan bahasa Arab: pertama, pendidikan agama Islam. Pengembangan kurikulum PAI bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius, serta memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, secara mampu
menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dan kehidupan bermasyarakat. Bahasa Arab yaitu pengembangan kurikulum bahasa Arab bertujuan mempersiapkan pendidik yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi global dan alat untuk mendalami agama dari sumber otentik pada umumnya. Menggunakan bahasa Arab dan melalui proses rantai keilmuan isnad yang terus bersambung hingga sumber asalnya yaitu Al-Quran dan hadis. D. Ruang lingkup. C. Sasaran kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah adalah satuan pendidikan madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah. D. Ruang lingkup kurikulum PAI dan bahasa Arab meliputi pertama, kerangka dasar kurikulum PAI dan bahasa Arap. 2. Standar kompetensi kelulusan dan standar isi PAI dan bahasa Arab. 3. Pembelajaran PAI dan bahasa Arab. 4. Penilaian PAI dan bahasa Arab. Dan yang terakhir, kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD PAI dan bahasa Arab pada madrasah. E. Keputusan ini dimaksud pengertian umum. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejurusan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah kejurusan. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, Madrasah Sanawiyah yang disingkat dengan MTS, dan Madrasah Aliyah disingkat adalah tingkat SMA. Sedangkan Madrasah Aliyah kejurusan selanjutnya disingkat dengan MAK adalah satuan pendidik formal menyelenggarakan pendidikan kejuruan khas agama Islam. Ujian nasional, ujian madrasah atau ujian sekolah, kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disingkat KKM, standar isi dan standar kompetensi. Bab 2. Kerangka dasar kurikulum PAI dan bahasa Arab. Kerangka dasarnya yaitu meliputi berdasarkan landas filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Landasan yang pertama, landasan filosofis. Kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut. A. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini berimplikasi bahwa pengembangan kurikulum PAI dan bahasa Arab pada madrasah harus dikembangkan dalam suasana budaya dan karakter asli bangsa Indonesia. Yang kedua, B. Agama adalah seperangkat aturan dan konsepsi ilahi untuk kebahagiaan dunia sekaligus akhirat. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa PAI dan bahasa Arab harus diorientasikan untuk menyiapkan peserta didik dalam menanggapi kesejahteraan di dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga, C. PAI sasaran utamanya adalah untuk melatih dan membentuk hati nurani yang bersih. Jika hati nurani baik, maka semua perilakunya akan menjadi baik. Sebaliknya, jika kondisi hati nurani buruk, maka perilaku yang ditampilkan anggota tubuh lainnya juga menjadi buruk. Peserta didik adalah bangsa yang kreatif. Menurut pandang filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Guru adalah orang yang biasa orang yang bisa kita gugu dan kita tiru. Yang kedua, landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan pedagogis.